Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di bawah dorongan mantel suci, kabut beracun didorong ke samping, dan meskipun udara masih berlumpur, setidaknya racun itu tidak dapat menembus bagian dalam mantel suci. Jika ini hanya mantel suci biasa, beberapa efek korosif dari racun masih akan mempengaruhinya, tetapi riak cahaya yang melengkapi mantel suci membuatnya berbeda. Melalui getaran konstan, racun didorong menjauh, membuatnya tidak dapat menempel ke permukaan penghalang. Merasakan konsumsi energi spiritualnya, Long Hao Shen memperhatikan bahwa konsumsinya jauh lebih rendah daripada tingkat pemulihannya. Mengangguk pada rekan-rekannya, dia memimpin, berjalan lebih dalam ke rawa kesuraman dengan perisai suci yang mulia dan cahaya bergelombang di tangannya. Kontrol pengawal suci ke-11 atas sihir es sangat terampil. Saat semua orang berjalan maju, area yang dia lewati tetap kokoh untuk beberapa waktu, dan hanya perlahan-lahan mendapatkan kembali karakteristik rawa aslinya. Dengan bantuan mantel suci Long Hao Shen, pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 memasuki rawa-rawa dengan lancar. Di dalam, rawa itu sangat gelap, dan sinar matahari memiliki banyak kesulitan untuk menembus kabut. Setelah berjalan kira-kira 100 meter, Long Hao Shen menghentikan langkahnya, melihat sekeliling. Rawa itu berisi sejumlah besar tanaman, sebagian besar tanaman merambat yang berakar di dalam tanah berawa. Warna tanaman merambat ini sangat mirip dengan gas rawa beracun. Han Yu, jika kita disergap dan mantel suciku rusak, buat mantel suci lain untuk melindungi semua orang. Pada saat itu, harap ingat untuk menutup mata Anda dan mencoba untuk menghindari menghirup racun apapun. Ya, Han Yu setuju. Meskipun racun ini mungkin tidak terlalu berbahaya bagi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 seperti mereka, lebih baik berhati-hati. Sebuah layar hati-hati akan membuat kapal bertahan selama 10.000 tahun. Tepat ketika Long Hao Shen berbicara, matanya tiba-tiba melebar, dan tatapannya melesat ke depan. Yating segera merasakan niatnya, dan mengarahkan cahaya putih ke arah itu. Dengan raungan rendah, sosok besar dibebankan ke arah Long Hao Shen. Kabut begitu tebal sehingga hanya ketika musuh ini bentrok dengan mantel suci, semua orang bisa melihat penampilannya. Itu adalah kadal besar, seluruhnya berwarna emas gelap, dengan nanah di seluruh kulitnya, dan sepasang mata berwarna hijau tua yang sangat menyeramkan. Membuka mulutnya, itu mengarahkan giginya yang menggeram ke Long Hao Shen. Respons Long Hao Shen sangat cepat. Saat mantel suci bagian luar menghilang dengan tiba-tiba, perisai suci yang mulia menyala putih. Ini adalah hasil dari pelepasan teknik pedang suci dan bas perisai, menyambut kadal yang bergegas itu. Dengan suara bang pengap, kadal itu jatuh, tapi Long Hao Shen tidak bergerak satu langkah pun. The Rippling Light di tangan kanannya baru saja melakukan tebasan secepat kilat, menggambar busur cahaya yang anggun di udara, mengeksekusi Light Throne yang dikombinasikan dengan Holy Fire, dengan keras memotong leher kadal itu. Dengan pop, darah mengalir dan kepala kadal itu terpisah dari tubuhnya. Darahnya berwarna kuning hijau, dan tampak memuakkan. Setelah dipotong sampai mati, mayatnya perlahan tenggelam ke rawa berlumpur, menghasilkan serangkaian gelembung. Lin Xin mengeluarkan komentar dengan suara rendah, bukankah itu adalah kerabat Hao Yue? Wang Yuan memberinya tatapan kosong, jika Anda memiliki komentar seperti itu, Anda harus langsung memberitahu mereka kepada Hao Yue. Long Hao Shen menyatakan, ini harus menjadi binatang ajaib dari peringkat kelima, dan dari jenis beracun. Saya kira beberapa makhluk dari rawa bermutasi karena lingkungan mereka. Untuk ksatria lain, bahkan pada langkah ke-7 budidaya, Lighton seharusnya tidak dapat langsung membunuh binatang ajaib dari peringkat kelima, setara dengan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-4. Tapi Lighton Long Hao Shen mengandung Ripples of Light dan Holy Fire, dengan tambahan sifat menggandakan kekuatan serangan dari Rippler Light. Dengan pukulan membunuh instan ini, dia menentukan kekuatan kadal ini dalam waktu singkat. Tuan, saya bisa membuat lingkungan lebih bersih. Suara rendah pengawal suci ke-11 terdengar. Long Hao Shen memberinya tatapan terkejut, dan mengangguk sebagai jawaban, oke. Namun, Anda harus menghemat energi spiritual Anda sebanyak mungkin.
Penjaga suci ke-11 menjawab, esensi air di sini padat, jadi tidak akan menghabiskan banyak energi. Mengatakan itu, dia melambaikan tongkat di tangannya, dan dengan nyanyian yang dalam dan rendah, cahaya berwarna biru tua menyebar keluar. Pengawal suci ke-11 ini meluncurkan mantra lebih cepat daripada yang pernah dilihat Long Hao Shen. Bersamaan dengan keluarnya pancaran cahaya biru tua itu, terdengar beberapa suara gemerisik di udara, dan pemandangan aneh terbentang. Kabut beracun di sekitarnya benar-benar menipis dengan kecepatan ekstrim, dan seketika, area dengan diameter sekitar 50 meter menjadi sangat jelas. Kabut beracun pada dasarnya terbuat dari campuran uap dan racun, dan ketika pengawal suci ke-11 membekukan air di udara, dia secara alami juga membersihkan racun itu. Long Hao Shen juga menemukan bahwa kerucut es yang jatuh ke tanah menurunkan suhu di sekitarnya, yang mengurangi output energi spiritual pengawal suci ke-11. Ketajaman ini benar-benar mengagumkan. Sejak Long Hao Shen memperhatikannya, Lin Xin juga melakukannya. Sebagai seorang mage, dia selalu percaya bahwa kontrolnya sendiri atas sihir cukup bagus. Tetapi dibandingkan dengan pengawal suci ke-11, dia masih lebih rendah. Oleh karena itu, dia dengan tegas mundur selangkah sampai dia berdiri di belakang pengawal suci ke-11, dan diam-diam memperhatikan dan merasakan semua gerakannya, memahami sifatnya sebagai penyihir. Yating juga menjadi sadar akan hal itu, memiliki kesadaran diri sendiri. Meskipun perkembangannya sebagian besar berasal dari kekuatan mental Long Hao Shen, kemampuan belajarnya sama sekali tidak lemah. Yating mencapai kesimpulan bahwa pada aspek kemurnian unsur, dia harus jauh di atas pengawal suci ke-11 ini, dan karena Long Hao Shen menerobos ke langkah ke-7, hal yang sama berlaku untuknya. Salah satu manfaat dari peleburan tungku spiritual yang terjadi di surga ilusi adalah bahwa hal itu memungkinkan dia untuk mendapatkan keadaan tungku spiritual yang benar-benar matang. Dalam beberapa hal, dia bahkan menjadi peri yang sangat maju, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa hidupnya adalah bagian dari Long Hao Shen. Namun, pada aspek kontrol dan penggunaan kekuatan sihirnya, Yating menemukan bahwa dia jauh lebih rendah daripada penjaga suci ke-11 kerangka ini. Baik dalam aspek teoritis maupun dalam kontrol praktis, kesenjangan antara keduanya seperti siang dan malam. Pengawal suci ke-11 tidak menyadari pengawasan mereka. Dia hanya melakukan tugasnya, dan kembali diam lagi setelah menyelesaikan sihirnya. Long Hao Shen menoleh untuk mengacungkan jempol kepada pengawal suci ke-11 ini, dan kemudian melanjutkan langkahnya, memimpin kelompok. Dengan ledakan kekuatan sihir dari pengawal suci ke-11, visibilitas mereka meningkat pesat, dan kekuatan penindasan yang mereka rasakan setelah memasuki rawa kesuraman melemah. Mata adalah jendela jiwa. Indera lain untuk sementara dapat mengambil alih pekerjaan mata seseorang, tetapi hampir semua orang secara tidak sadar hanya akan mempercayai apa yang mereka lihat. Tetapi jika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, mereka akan dengan mudah menjadi gugup. Tentu saja, ini tidak terjadi pada Cair sebelum kehilangan ingatannya. Semakin mereka maju, semakin tebal kabut yang mengelilingi mereka. Kerucut es yang jatuh juga mulai bertambah jumlahnya, tetapi bertentangan dengan harapan, kendali pengawal suci ke-11 atas lingkungan tidak melemah. Tumbuhan yang mengelilinginya sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada tanaman rambat lagi. Beberapa bunga dan buah khusus muncul, dan jalannya mulai terjal. Secara akurat, tidak ada jalan setelah memasuki rawa kesuraman, dan jalan itu hanya terdiri dari jalan yang dilalui Long Hao Shen. Tanaman merambat di sekitarnya sangat kuat, membutuhkan setidaknya 2 atau 3 light tone yang diperkuat oleh ripples of light untuk memotongnya. Pekerjaan ini kembali dilakukan oleh Long Hao Shen sendiri atas perintahnya sendiri, dengan yang lain berjaga. Di tempat berbahaya seperti itu, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan pribadi. Cair diam-diam mengikuti di belakang Long Hao Shen ini. Melihat pemuda yang sangat muda ini terus-menerus mengayunkan pedangnya, untuk membuka jalan bagi rekan-rekannya, ketakutan di matanya menghilang secara bertahap. Perasaan aman karena dilindungi oleh orang lain muncul kembali, dan beberapa hal yang tak terlukiskan tampaknya muncul dalam dirinya. Sesekali hatinya terasa sakit dan kepalanya sakit seolah mencoba mengingat tentang keberadaan pria ini. Perlahan,
Kepercayaannya pada Long Haoshen meningkat, dan suasana hatinya tidak seburuk ketika dia bangun setelah kehilangan ingatannya. Setidaknya, dia tidak merasakan ancaman dari orang-orang yang menemaninya. Meskipun dia menjadi amnesia, kecerdasan Chair masih utuh. Dia dengan jelas merasakan bahwa jika, setelah kehilangan ingatannya, orang-orang ini tidak hadir di sisinya, maka dia akan benar-benar sengsara. Itu cukup bagus bahwa mereka berada di sisinya. Tepat saat Chair membiarkan pikirannya menjadi liar, Long Haoshen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada yang salah. Dia bisa merasakan semua lingkungan di pikirannya, tetapi tidak bisa menemukan apa yang salah. Namun, perasaan ini tumbuh lebih dan lebih intens, dan tampak sedikit seperti sebelumnya, ketika mereka telah dikelilingi oleh 6 regu penghilang pemburu iblis, meskipun tidak terasa begitu kuat. Ini adalah insting rasa bahaya. Ekspresi Long Haoshen tiba-tiba menjadi parah, dan dia berteriak keras, "Chair, hati-hati." Tiba-tiba mundur, punggungnya yang lebar menabrak Chair. Meskipun Chair amnesia, naluri pertempurannya masih ada. Ketika Long Haoshen memukulnya begitu tiba-tiba, tangan kanannya tanpa sadar didorong ke punggungnya. Meminjam kekuatan dari dorongan itu, dia langsung mengenai perbatasan mantel suci. Sama seperti dia penuh kejutan, kepala besar keluar dari rawa-rawa di bawah, menyerang Long Haoshen dari tanah, dan menjatuhkannya kembali. Setelah kepala besar itu mendorongnya menjauh, ia mengikutinya di udara, dan membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan celah selebar 2 meter. Itu adalah ular besar berwarna hijau tua, yang bagian berlumpurnya panjangnya lebih dari 15 meter, dan setebal toples air. Adegan pembukaan mulutnya yang besar sudah cukup untuk memberikan kejutan yang menakutkan bagi siapapun. Penampilannya tanpa peringatan apapun, dan tidak ada yang merasakan kehadirannya. Itu terlalu tiba-tiba. Dengan kilatan emas dari tubuh Long Haoshen, 4 sayap spiritual tiba-tiba mendorongnya ke atas. Meskipun mantel suci rusak, api suci yang naik darinya menyingkirkan racun di sekitarnya tanpa kesulitan. Dengan bantuan sayap spiritualnya, dia secara alami tidak membiarkan ular besar itu menelannya. Tubuhnya perlahan berhenti di udara, melakukan flip diikuti dengan kepakan sayap yang cerdik untuk membalik ke samping ke kiri, dan melintasi kepala besar ular itu. Tubuh raksasa ular besar itu kemudian jatuh ke tanah. Namun, keluar itu sederhana, kembali tidak akan mudah. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 menyerang. Setelah bertarung bersama untuk waktu yang lama, mereka tetap tidak tergerak oleh serangan mendadak itu. Para penyihir dengan cepat mundur, membuat jarak dari ular raksasa itu, dan dalam jarak dekat, Han Yu tidak langsung menyerang, tetapi mengangkat pedang darah merah liarnya, membela para penyihir. Sementara itu, prajurit jarak dekat lainnya semua mengarahkan serangan mereka terhadap ular raksasa itu. Wang Yuan adalah yang paling dekat, dan perisai perak besarnya meledak dengan berani, memotong ujung tajamnya dengan keras ke ular raksasa itu. Kekuatan ofensif dari Divine Soul Shield sangat bagus seperti biasanya, dan meskipun dia tidak menyematkan semua kristal spasialnya, kekuatan Wang Yuan saat ini sudah cukup untuk memasukkan 2 kristal spasialnya ke Divine Soul Shield dari awal hingga akhir tanpa terlalu besar. Dari suatu konsumsi. Sayangnya, ular raksasa itu juga memiliki pertahanan yang menakjubkan, dan kulitnya sangat tebal, sampai-sampai perisai jiwa surgawi tidak masuk lebih dalam dari 6 meter ke dalam kulitnya, sebelum dipaksa keluar oleh otot-otot kuat dari ular. Meskipun demikian, itu masih mengeluarkan jus berwarna hijau tua. Serangan Wang Yuan hanyalah permulaan, dan diikuti oleh kilatan dari bola logam besar Simasian, mengenai tubuh ular raksasa itu, dan segera menghasilkan ledakan keras. Ular raksasa yang ditembak tinggi di langit, mengeluarkan teriakan sedih dari mulutnya yang besar. Meskipun Simasian tidak memicu kekuatan dari Godly Purple Thunder Spiritual Stuff, kekuatan destruktif dari Divine Soul Shield-nya sangat hebat, itu bisa menjadi salah satu yang terbaik dari peralatan legendaris. Hancurkan, hancurkan, dan ledakan 3 kali lipat. Bang, bang. Dengan 3 suara ledakan keras, ular raksasa besar itu dibombardir ke samping, berbaring miring, tergeletak di tengah ledakan,
kerusakan besar terjadi pada ular itu. Kilatan berwarna merah menyala berlalu, dan serangan Asura dari pengawal suci ke-12 memotong luka yang disebabkan oleh Sima Xian yang tingginya lebih dari 1 meter. Teknik kutukan api Linsin dan tombak es dari pengawal suci ke-11 ditembakkan hampir bersamaan, dan celah dalam kendali sihir sekali lagi terlihat. Kedua mantra ini ditembakkan hampir bersamaan, tetapi kutukan api Linsin sedikit lebih lambat. Tepat setelah terkena tombak es dari pengawal suci ke-11, ular raksasa itu tiba-tiba terhenti, sebelum dibombardir dengan kutukan api. Kekuatan besar memberi ular kejutan lain, secara substansial meningkatkan luka di tubuhnya. Sementara itu, cahaya putih mendarat tanpa suara di atas ular besar itu, yang ditembakkan dari kompor Saint Spiritual Yating, atau lebih tepatnya harus kita sebut milik Long Hao Shen. Semua niat membunuh ular besar itu kemudian difokuskan pada Long Hao Shen saja. Tepat pada saat ini, suara dering tiba-tiba terdengar, kamu mencari kematian. Segera, semua orang merasakan hawa dingin yang jelas melewati punggung mereka, dan aura pembantaian besar-besaran bahkan menyebabkan gas rawa beracun menyebar dengan cepat, seolah-olah meringkuk ketakutan, dengan kilatan abu-abu yang berkilau dan tembus pandang. Ular raksasa yang sedang jatuh bebas tiba-tiba berhenti, dan saat itu juga, suara pecah yang merdu terdengar di udara. Setelah itu, cairan hijau gelap menyembur ke segala arah. Ular tebal itu benar-benar terpotong tepat di tengah begitu saja. Faktanya, bahkan dengan semua orang yang menyerang, tubuhnya hanya terluka dan dalam proses ini, semua orang menyadari pertahanan yang menakjubkan dari ular raksasa ini. Tapi sekarang, itu dipotong dengan berani menjadi dua. Serangan tirani apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Pada suatu waktu, mata Cair dipenuhi dengan rasa dingin. Sama seperti sebelum keadaan amnesianya, sabit Dewa Kematian di tangannya muncul di tangannya, seolah menyatu dengan esensi Dewa Kematian. Tekanan mental yang mengerikan ditimbulkan pada semua orang yang hadir, yang merasakan hawa dingin yang intens di udara. Tidak ada yang berharap bahwa Cair yang mereka jaga, akan memilih waktu ini untuk keluar. Sebuah penghalang emas menyilaukan menyala kali ini, menyelimuti semua orang di dalam, dan percikan darah ular diblokir, dengan bantuan mantel suci Han Yu. Tentu saja, Long Hao Shen melihat semua ini. Hatinya segera dipenuhi dengan ekstasi yang luar biasa. Cair pulih. Namun, dia tidak bisa terus memiliki pikiran ini pada saat berikutnya. Meskipun ular raksasa itu terbelah menjadi dua, serangannya tetap tidak berhenti, seperti kata pepatah, kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Apalagi ular raksasa ini sudah hidup entah sudah berapa tahun di rawa suram. Dipotong, dan lebih jauh lagi terkena aura pembantaian mengerikan yang dipancarkan dari sabit Dewa Kematian, tubuhnya rusak parah. Namun, ini tidak cukup untuk mengambil nyawanya, dan sebenarnya, selama tetap berada di rawa-rawa, binatang ini akan memiliki kesempatan untuk pulih jika diberikan waktu. Tapi di bawah pengaruh Saint Spiritual Kompor, itu hanya mampu menargetkan Long Hao Shen, dan ular itu secara alami penuh kebencian pahit terhadap manusia ini. Dengan ganas membuka mulutnya yang lebar, sebuah bola berwarna hijau tua terbang menuju Long Hao Shen. Tepat ketika bola cahaya ini keluar, Long Hao Shen bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Perisai suci brilian di tangannya segera bergerak, meluncurkan teknik perisai suci dan dinding perisai, dua mantra pertahanan hebat diluncurkan bersamaan. Dan begitu bola cahaya itu mencapainya, perisai suci yang mulia ditempatkan di depan dadanya, terhenti, penghalang surgawi. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, Long Hao Shen masih memiliki Yating. Setelah tiba di punggung Long Hao Shen, Yating tiba-tiba melintas dengan rantai lampu berbintang, keluar dari tongkatnya. Seketika mengembun menjadi bentuk tombak, itu memimpin untuk menyerang bola hijau tua itu. Tombak bintang cemerlang. Sejak sesaat setelah dia melepaskan kompor Saint Spiritual sebelumnya, Yating melantunkan mantra ini. Melalui efek pull of the Saint Spiritual Stuff, dia muncul tepat di samping Long Hao Shen, dan segera menembakkan Brilliant Star Spear. Dengan ledakan keras, bola hijau tua itu terhenti, dan bersama dengan cahaya bintang emas yang tak terhitung banyaknya yang menyebar, tombak bintang cemerlang didorong menjauh. Namun,
situasi ular raksasa itu juga tidak baik, dan tubuhnya yang jatuh mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bang! Pertahanan luar dari teknik perisai suci dan dinding perisai pecah, dan perisai suci yang mulia akhirnya dibombardir. Long Haoshen merasakan gelombang kekuatan aneh dalam dirinya, dan terlepas dari kultivasinya ditambah pertahanan mistis dari obstruksi surgawi, dia masih tersingkir. Mengeluarkan suara pengap, dia memiliki celah besar yang muncul di Glorious Holy Shield, dengan juga retakan pada intinya. Peralatan dari tingkat agung ini sekarang rusak parah, dan meskipun pemulihan masih mungkin, ini tidak dapat dilakukan hanya dengan keajaiban pemulihan diri yang menyertai perisai, dan perlu menemukan ahli pandai besi yang dapat memulihkannya. Kembali. Setelah bola hijau tua itu melesat melewati Long Haoshen, bola itu langsung kembali ke mulut besar ular raksasa itu, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Namun, saat ini, kekuatan pertempuran ular raksasa itu merosot karena bagaimana tubuhnya ditebang. Sosok yang menyala tiba-tiba naik, dan sepasang sayap spiritual yang terkondensasi dari api muncul dalam sekejap untuk mempercepatnya. Pengawal suci ke-12 hampir mengambil sekejap mata untuk muncul di atas mulut ular raksasa itu, segera membiarkan pedang di tangannya meledak dengan cahaya Asura, kali ini untuk Asura Trust. Itu mengarah tepat ke cahaya hijau gelap. Pengawal suci ke-11 dan ke-12 cocok dengan kesempurnaan yang ekstrim. Sebuah bola es besar mengikuti, menelusuri busur parabola mendekati sempurna, dan secara akurat mendarat di bulan ular itu. Yang lain secara alami tidak akan tinggal diam, dan dalam waktu singkat ini, Wang Yuanyuan menambahkan 2 kristal spasial lagi di Divine Soul Shield-nya. Dia secara alami dapat mengetahui apa yang dilakukan kedua penjaga ini, dan tidak akan membiarkan ular itu menelan kembali bola emas gelapnya. Oleh karena itu, Space Splitting Saute miliknya diarahkan tepat ke sisi pipi ular. Serangan Simasian dan Lin Xin juga datang dari belakang. Kutukan api muncul kembali dan masuk ke dalam ular raksasa dari bagiannya yang pecah, dan bola cahaya raksasa Simasian mengikuti dari dekat, dengan lampu listrik ungu di atasnya. Faktanya, pada saat ini, Long Haoshen dan rekan-rekannya sudah memiliki kekuatan sebenarnya dari pasukan pemburu iblis kelas raja. Dengan serangan gabungan dengan kekuatan penuh, kecuali dari Han Yu dan Chen Yinger yang belum bertindak, yang lain semua membuat serangan habis-habisan, melepaskan kekuatan penghancur yang mungkin bisa dibayangkan. Poin penting adalah saling pengertian yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka tidak hanya sebagai tambahan, tetapi bahkan lebih besar. Dorongan Asura dari pengawal suci ke-12 dan bola hijau tua itu saling bentrok dengan keras, dan bola gelap itu terbang sejauh lebih dari selusin meter. Namun, dia tertembak oleh kekuatan pendorong, berdiri tegak dengan susah payah. Dan bola cahaya raksasa yang ditembakkan oleh pengawal suci ke-11 sudah berada di mulut ular itu. Perasaan yang dimiliki makhluk hidup dengan mulutnya terbuka ke arah langit, ketika menelan bola es besar yang penuh dengan paku, adalah seperti yang bisa dibayangkan. Dan tepat pada saat ini, Space Splitting Saute milik Wang Yuanyuan, dan serangan Lin Xin dan Simasian dari belakang mencapai ular raksasa ini. Seluruh tubuh ular raksasa itu terciprat oleh efek Space Splitting Saute, secara alami tidak dapat menelan kembali bola cahaya hijau tua itu. Setelah itu, dengan ledakan keras, potongan tubuhnya sepanjang 3 meter dipotong, dan hangus hitam. Tubuhnya yang besar berkedut dan akhirnya jatuh di rawa-rawa. Namun, rawa-rawa itu tidak berubah menjadi lembab dan berlumpur, tetapi tanah yang keras dan beku yang penuh dengan sedingin es. Setelah menyelesaikan bola esnya, pengawal suci ke-11 menggunakan mantra berikutnya ke tanah, tanah terikat es. Mantra kuat dari langkah ke-7 ini membekukan area rawa hingga hampir 1 km persegi, dan tidak akan segera larut. Setelah melepaskan mantra ini, pengawal suci ke-11 akhirnya terlihat hampir kelelahan.